tengah ingar-bingar kota, sesekali masih terlihat para raja jalanan, bus Indonesia. Tak banyak yang tahu, badan bus yang terlihat gagah itu dirakit di dalam negeri. Karoseri, komponen otomotif di Indonesia yang masih bertahan dari serbuan impor. Kota Malang, Jawa Timur, kota yang mengalami perkembangan pesat dalam waktu 107 tahun sejak ditetapkan secara administratif sebagai kota praja oleh Hindia Belanda tahun 1914. Dikenal sebagai tangsi militer di akhir abad 19, Malang berkembang bersamaan dengan masuknya industri gula dan rokok. Hingga hari ini, industri rokok di Malang masih menopang 15% ekonomi dan menyediakan lebih dari 11.000 tenaga kerja di Malang. Dalam penelitian tentang sejarah transportasi Kota Malang, sejarawan Universitas Negeri Malang Reza Budianto menyebut, sejak 1960-an, kota kecil dengan luas 146 km persegi ini makin bertumbuh dengan berdirinya kampus-kampus swasta, perumahan, dan pertumbuhan daerah di sekitar yang menjadi penyangga. Di periode 1970-an, dengan jumlah penduduk yang sudah mencapai lebih dari 500.000, kebutuhan akan sarana transportasi darat menjadi meningkat. Potret transportasi darat Malang mirip dengan kota-kota besar lain. Ada tram sejak 1910, lalu hilang mulai 1950-an dan berganti dengan angkutan kota roda 3 yang disebut Bemo. Bersama Bemo, bus-bus kota dengan trayek pendek menguasai jalan-jalan kota waktu itu. Kebutuhan mahasiswa rantau di Kota Malang membuat perusahaan-perusahaan otobus mulai masuk dan membuat trayek jarak jauh keluar Kota Malang. Hingga 2020, ada 25 trayek lokal dan lebih dari 30 perusahaan otobus terdaftar di kota kecil ini. Kalau saya lihat di Malang itu banyak sekali penumpang yang mengarah ke Malang, Pak. Baik dari barat, dari Jakarta maupun dari Denpasar gitu. Soalnya apa? Yang pertama, yang merantau juga banyak kan Pak ya, merantau ke Jakarta, ke Denpasar gitu. Yang kedua, Malang ini kota kampus Pak, jadi di sini kan banyak kampus, jadi banyak mahasiswa yang kuliah di Malang gitu Pak. Jadi itu yang membuat ini banyak penumpang, calon penumpang ya? Iya, jadi di sini kan bisa saya katakan ini tuh Malang itu jalur basah Pak, jalur gemuk untuk penumpang, jadi tidak heran kalau banyak perusahaan otobus yang saingan masuk sini Pak, berlomba-lomba gitu. Apa yang terjadi di Malang sebenarnya juga terjadi di Bogor, Yogyakarta, dan kota-kota lain yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat sejak 1950. Kebutuhan alat transportasi darat berupa bus memicu tumbuhnya perusahaan karoseri atau pembuat badan kendaraan di atas sasis atau rangka. Industri ini berjaya pada periode 1980-an saat beberapa merek mobil Jepang hanya mengekspor sasis dan komponen mobil agar harga mobil Jepang di Indonesia bisa semakin murah. Sementara badan dan interior dibuat di Indonesia. Saat itu, muncul mobil-mobil Jepang yang hanya ada di Indonesia, seperti Suzuki Carry. Nah, dulu kita mulai dari mobil kecil. Dulu mungkin dari Mitsubishi Colt, beranjak nanti terus ada era yang kita sebut tahun 80 sampai 90 pertengahan itu eranya Suzuki Carry gitu Pak. Nah itu. Nah di situ pun perjalanan kita ini
Seingat saya Pak, mungkin kalau salah bisa dikoreksi, itu kita adalah investasi pertama di karoseri yang memakai mesin pres. Jadi kalau dulu itu karena istilahnya yaitu Pak yang saya ngomong istilah kentengan itu, karena jadi kalau kita kentengan kan kita mengharap ketergantungan kita dengan artis istilahnya kayak pemahat seni rupa. Nah kalau ini kita sudah rubah, kita sudah standarisasi dengan press. Nah kalau press ini semuanya kita sudah full press. Seiring pabrikan mulai mengekspor mobil utuh atau CBU maupun membuat pabrik rakitan atau assembling di Indonesia, bisnis karoseri beralih ke bus yang memang tidak diperbolehkan mengimpor dalam bentuk jadi. Kalau regulasi, mungkin ada regulasi yang CBU dan ada CKD ya, completely knockdown. Nah, tapi ini bukan knockdown, tapi kita membangun bodi ya karoseri itu. Nah, itu pun dulu terjadi pada ini kan kendaraan-kendaraan minibus juga dulunya selain bus ya. Kan minibus dulu seperti misalnya kita tahu Zebra ya yang Colt dan sebagainya itu kan itu datang sasis lalu dibuat di Indonesia ininya belakangnya. Kalau sekarang ini langsung pabrikan ATPM Toyota, Daihatsu sudah membuat ya namanya Grand Max dan sebagainya itu tidak ada karoseri lagi sehingga karoseri yang ada dulu itu mengarah ke mobil yang lebih besar lagi yaitu bus gitu. Ya memang ini untuk memberdayakan juga sumber daya yang ada di tanah air kita ini. Bisnis karoseri membuat pembelian bus tidak seperti membeli mobil atau motor yang dijual sudah dalam kondisi utuh oleh pabrikan. Perusahaan otobus, perorangan, maupun lembaga hanya bisa memesan bus dalam bentuk sasis. Perusahaan karoserilah yang membentuk badan dan isi bus sesuai dengan permintaan konsumen. Spesifikasi karoseri juga disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan bus tersebut. Mereka punya spek sendiri-sendiri, standar sendiri-sendiri. Nah, kita pun juga punya batasan. Jadi apa sih yang dibutuhkan untuk perusahaan PO bis pariwisata misal, yang dibutuhkan speknya ini. Kalau untuk akap antar kota antar provinsi yang dibutuhkan adalah ini yang dimana itu tadi pasti kita udah punya standarnya. Misal nih kita bicara interior, biasanya yang beda di interior yang membedakan biasanya kalau pariwisata sekarang jarang pakai toilet. Nah kalau akap diwajibkan pakai toilet kan gitu ya itu. Ada sih, kita memang ada standarnya. Tentrem adalah grup perusahaan karoseri dan juga perusahaan otobus. Dalam catatan Asosiasi Karoseri Indonesia Askarindo 2019, bersama Adi Putro yang juga asal Malang, Tentrem masuk dalam 10 besar karoseri terbaik. Askarindo juga mencatat di 2019, populasi bus di Indonesia setara dengan 40% dari total jumlah bus di kawasan Asia Tenggara, atau lebih dari sepertiga total penduduk yang sebanyak 600 juta jiwa di Asia Tenggara. Semuanya diproduksi oleh 265 perusahaan karoseri yang tercatat dalam asosiasi. Di 2019, data Supply Chain Indonesia mencatat sektor transportasi bus menyumbang 7,5% dari pertumbuhan ekonomi nasional saat itu. Sementara Kementerian Perindustrian juga mencatat, dengan berbagai pembatasan perjalanan saat puncak masa pandemi di 2020, industri padat karya ini masih mampu memproduksi 2.705 bus. Seiring dengan mulai dilonggarkannya aturan perjalanan dan beroperasinya ruas-ruas tol di Jawa dan Sumatera, karoseri bisa jadi andalan untuk menopang industri andalan Indonesia, yaitu pariwisata dan transportasi.
Pukul 7.30 di kawasan Singosari, Kota Malang, Iwayan Widiana sudah sampai di gerbang tempat kerjanya selama 20 tahun terakhir karoseri Piala Mas. Sebagai industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, pabrik-pabrik karoseri rata-rata punya pekerja 500 hingga 1.500 orang. Sebagian di antaranya dibayar per minggu. Semuanya akan dijelaskan oleh kepala produksi. Apa aja yang harus dikerjakan? Wayan bertugas di bagian praproduksi. Sebagai kepala bagian, pekerjaannya membuat rangka bus terbentuk sesuai dengan sasis yang diserahkan. Bersama 30 rekannya di bagian yang sama, Wayan memastikan rangka sesuai dengan desain yang dikirimkan ke bagian kerjanya. Biasanya, diperlukan waktu kurang lebih 2 minggu untuk dikirimkan ke bagian interior. Seperti halnya pabrikan kendaraan bermotor, pabrik karoseri punya urutan divisi untuk mengerjakan tiap pesanan. Nah, proses pemesanannya juga terbilang kompleks. Konsumen harus menentukan jenis bus, berupa eksterior, desain interior, model sasis, fitur, sampai fasilitas yang dibutuhkan. Waktu pengerjaan tiap unit juga tidak bisa segera. Paling cepat, jika tidak sedang mengantri, satu buah bus rata-rata bisa dikerjakan selama 2 bulan. Secara umum, cara pemesanan bus di Indonesia seragam. Setelah menentukan pabrik karoserinya, konsumen harus membeli sendiri sasis yang sesuai dengan kebutuhan busnya. Sasis premium untuk bus double decker biasanya memakai pabrikan Eropa seperti Mercedes-Benz, Scania, atau Volvo. Sasis standar untuk bus single high deck atau SHD biasanya memakai pabrikan Jepang seperti Hino, Isuzu, atau dari Cina seperti merek Golden Dragon. Setelah sasis datang, proses selanjutnya merancang badan dan isi bus pesanan konsumen dalam bentuk desain. Disinilah semua permintaan konsumen akan ditentukan, bisa atau tidak diwujudkan dalam rancangan bus. Dari desain melalui dari konsepnya dulu, Pak. Dari konsep, setelah itu kita berkembang, temanya apa sih? Temanya itu gimana maksudnya? Tema bis itu kita ciptakan seperti apa? Tiba-tiba bentuknya kayak gimana, kan gitu ya. Jadi tema itu sangat berpengaruh. Nah, kalau kita punya Avante itu konsepnya itu slick and tough. Jadi dia garis desainnya muncul karena temanya slick and tough. Nah, kan. Jadi dia kombinasi antara mulus tapi juga kuat. Nah, gitu. Nah, akhirnya Avante itu tercipta untuk jadi bis yang menarik. Untuk bahasa desainnya seperti itu. Meski sebagian besar kegiatan karoseri adalah modifikasi, namun ada pedoman hukum yang jadi rujukan. Peraturan Menperindak Nomor 4 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 mengatur tentang rancang bangun kendaraan. Tapi tetap saja, ada perusahaan otobus sebagai pemesan yang berusaha mengakali aturan itu. Yang banyak masalah dari dimensi yang sudah ada. Itu ada yang kalau ya di orang kita biasanya mereka minta selalu diperbesar. Semuanya besar, besar, besar dan banyak muat. Itu yang kita tidak bisa melayani kalau tidak sesuai dengan aturan. Apa sih Pak resikonya jika kemudian katakanlah ya memodifikasi tertentu sesuai dengan keinginan konsumen? Misalnya? Oh banyak, kalau mobil baru kadang-kadang bisa-bisa garansi tidak dari mobilnya nggak berlaku Pak. Misalnya dirubah harus ini merubah spek dari mobil. Itu bisa nggak berlaku garansinya. Itu yang harus kita perhatikan juga. Safety-nya misalnya? Wah, sangat pengaruh. Kadang dengan menambah penumpang, bannya juga belum tentu kuat, safety untuk balance-nya juga belum tentu bagus. Jadi nggak bisa. Harga satu buah bus keluaran karoseri bermacam-macam, tergantung jenis dan sasisnya. Untuk jenis double decker yang menggunakan sasis premium, harganya bisa mencapai 3 miliar rupiah. Setiap PO saling berlomba untuk membuat busnya paling menarik di benak calon penumpang. Tapi, tidak semua trayek harus menggunakan bus premium. Kita mempelajari kan karakter penumpang daerah Malang seperti apa, daerah Madura seperti apa, daerah Jember seperti apa. Kita pelajari penumpang maunya apa. Sekarang penumpang maunya duduknya enak,
ada apa namanya, ada potnya masing-masing dipegang itu, masing-masing bangku, ada kursi pijatnya gitu kan. Itu penumpang kadang memilih, melihat gitu loh. Kalau Malang kan penumpangnya kan istilahnya menengah ke atas ya kalau Malang. Kalau yang Madura mungkin kelasnya lain lagi. Kalau yang lain lagi, biasanya lain lagi. Kalau yang Banyuwangi Jember biasanya lain lagi. Tapi dengan zaman sekarang ini ada beberapa kota yang meningkat kelas istilahnya gitu. Mereka pasti lihat busnya, lihat kualitas busnya seperti apa. Contoh kayak Banyuwangi kan kota wisata, ada sedikit industri kan berkembang kan dekat sama Bali kan. Itu penumpang dia juga milih penumpangnya. Bisnis transportasi darat hari ini tidak hanya sekedar mengandalkan pelayanan bagi para penumpang, tetapi juga adalah bagasi. Nah, di beberapa perusahaan otobus, pemilihan bus jenis UHD, Ultra High Deck memang sangat dikhususkan untuk memasukkan bagasi. Di sini bagasi sangat besar ya, bisa sampai 3 meter dan motor bahkan bisa masuk ke dalamnya. Hitungannya juga cukup mahal. Satu bus, satu bagasi ini bisa memuat 2 sampai 3 buah motor dan itu luar biasa. Beruntungnya bagi para pengusaha otobus. Bagi perusahaan otobus, memuat bagasi seringkali lebih menguntungkan daripada fokus pada penumpang. Biaya bagasi satu motor tergantung merek dan jarak trayek adalah Rp1,5 juta. Hanya membawa 2 motor saja sudah bisa melebihi biaya operasional BBM dan sopir. Saya sebagai penumpang mereview secara jujur apa sih yang kita dapat dari kita naik bis ini. Terkadang kita bilang mania ini lebih detail daripada yang beli bis. Hari sudah siang di Terminal Arjosari Malang. Tapi mendung membuat suasananya tidak terlihat terang seperti biasa. Arjosari adalah satu dari 2 terminal penumpang di Kota Malang. Dia melayani rute menengah AKDP dan jarak jauh antar kota antar provinsi AKAP. Terminal lainnya, Landung Sari, hanya melayani bus dan angkutan kota. Cuaca yang mendung di hari itu adalah kesukaan Andriawan Pratikto, seorang vlogger yang mengkhususkan pembuatan konten tentang bus. Dengan pemahaman yang cukup baik tentang teknis otobus, dia mengulas dari detail badan dan interior sampai spesifikasi. Ini dia teman-teman, selimutnya yang diberikan oleh 27 Trans. Sekali lagi, Seperti halnya vlogger otobus yang lain, mereka memposisikan diri sebagai penumpang saat membuat konten. sekarang dikasih makan lagi, wah gimana nggak tambah gede ini. Nah sekarang Andriawan kerap membeli tiket bus sendiri dan naik bus jarak jauh hingga Aceh untuk merasakan kenyamanan dan keamanan pada bus yang dia pilih. Pelanggan channelnya cukup banyak. Dia bahkan bisa hidup dengan profesi pengulas otobus ini. ini dia teman-teman, smoking areanya yang beda daripada bis-bis lainnya. Ini saya nge-review bagian luarnya seperti kayak body bisnya, lalu sasis yang dipakai, lalu apalagi ya, terus liverynya kalau dilihat dari luar tuh kayak gimana gitu, menarik apa enggak gitu. Terlebih nanti kalau pas udah setelah ini nanti kita ke dalam biasanya untuk ikut perjalanan, nge-review interiornya, lalu apa aja sih yang didapatkan penumpang ketika kita udah membayar tiket sekian rupiah, kita dapat apa aja sih. Nah, Perspektifnya penumpang. perspektif penumpang, saya sebagai penumpang mereview secara jujur
apa sih yang kita dapat dari kita naik bis ini seperti itu. Untuk sementara ini ya terkadang saya lebih condong ke beli tiket sendiri, Mas. Jadi saya bisa nge-review itu secara objektif. Kalau baik dibilang baik, kalau kurang baik saya bilang kurang baik. Di banyak daerah, para vlogger ini menghimpun diri dalam wadah Busmania. Merekalah salah satu faktor yang mengubah wajah bisnis otobus Indonesia hari ini. Sangat kritis pada pelayanan perjalanan, detail pada penampilan luar dan interior, dan tidak kompromi pada kenyamanan dan keselamatan dari sebuah bus. Terkadang kita bilang Mania ini lebih detail daripada yang beli bis. Jadi apa aja yang terkadang si PO-nya nggak cermat ke situ, malah Mania yang ngasih laporan ke kita, ngasih review ke kita. Itu yang sangat-sangat kita hargai. Dan masukan-masukan dari Mania ini banyak yang kita tampung dan kita pakai. Iya, dari masukan, terus terutama mereka banyak yang request dan lain sebagainya, kita tampung dan kalau sebisa mungkin kita wujudkan. Hari ini, di jalan-jalan kota besar, revolusi terjadi. Beragam regulasi membuat bus tampil lebih remaja dan ramah lingkungan. Di Jakarta, Instruksi Gubernur 66 tahun 2012 melarang bus yang berusia di atas 10 tahun beroperasi dan harus lulus uji emisi. Hal yang sama mengikat operasional bus di daerah lain lewat Undang-Undang 22 tahun 2009. Ragam aturan ini membuat tantangan baru dalam teknologi industri karoseri Malang. Bus tanpa spion sudah diproduksi di Malang dan digunakan beberapa perusahaan otobus Yogyakarta, Trayek Jakarta. Tidak hanya untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan, tapi juga merespon tren kendaraan listrik. Misalnya, membuat bus listrik pesanan BUMN PT Inka dengan komponen impor hanya pada baterai dan penggeraknya. Tidak hanya itu, tantangan bahan baku sasis yang selama ini menjadi kendala industri karoseri mulai terjawab dengan penerapan teknologi baru. Karoseri Edi Putro bisa membuat bus hanya dengan mesin sebagai satu-satunya komponen impor. Sasis yang selama ini harus impor berhasil dibuatnya sendiri. Bus ini bahkan diminta Pemkot Solo dan Pemkot Bogor untuk uji coba trayek sebagai rencana dari peremajaan bus di kota-kota itu. Dalam webinar yang digelar Kementerian Perhubungan menyambut Hari Perhubungan Nasional 2020, disebut komponen lokal dalam produksi bus di beberapa karoseri sudah mencapai 80%. Ini jauh melebihi proyek mobil nasional Timur 1996 yang hanya rakitan mobil Korea. Atau bahkan mobil SMK yang maksimal 60% komponen lokal. Tapi, jika berbagai proyek mobil nasional diberi banyak kemudahan, seperti pajak, bea impor dan lainnya, industri karoseri tidak pernah seberuntung itu. Kalau kami melihat kenyataan itu, kami ikut prihatin. Harusnya pemerintah lebih memperhatikan karoseri yang sudah ada di Indonesia. Supaya bagaimana di sini karoseri ini padat karya, Pak. Semua karoseri di Indonesia. Jadi kami harapkan dari pemerintah untuk mensupport karoseri yang ada di Indonesia, jangan membuat Mopnas. Mungkin kalau dengan membuat Mopnas, karoseri yang ada ini dilibatkan, Pak. Dilibatkan sehingga kami sebagai karoseri yang ada di Indonesia bisa tetap eksis dan tetap bisa berjuang untuk negara kita. Istilahnya bangun dari nol jadi body itu kan dari kita semua. Desain kita semua. Bukan assembling loh Pak ya, beda kalau yang ATPM kan desain tentukan dari luar, cuman rakitnya di sini. Kalau kita itu bikin bentuk desain semua dari sini. Nah, saya kembalikan lagi apakah ini konsepnya Mopnas sudah bisa termasuk atau cuman kalaupun bisa, kita juga industri padat karya.
Jadi setiap kali Bapak lihat bis berjalan di jalan itu hasil karya putra-putri Indonesia loh. Inilah cerita bus Nusantara dengan karoseri sepenuhnya buatan dalam negeri. Di tengah membanjirnya barang dan produk impor, para raja jalanan ini masih percaya tubuh atau bodinya dibuat di Indonesia. Mungkin hari ini, karoseri Indonesia lah satu-satunya komponen otomotif di Indonesia yang masih bertahan dari serbuan impor. Dikdaya Bus Nusantara. Dikdaya Karoseri Indonesia.